Selamat pagi, puji Tuhan kita masih sehat hari ini, itu semuanya karena kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak terasa kita sudah masuk bulan Desember ya, bulan yang membawa sukacita buat kita semuanya. Tetapi juga bulan yang terakhir ini itu mengingatkan kita pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, dalam suratan 2 Timotius 3 ayat 1 dicatat bahwa hari-hari yang terakhir ini akan terjadi banyak kesukaran yang bisa membuat kualitas rohani kita ini semakin merosot, bahkan kita bisa kehilangan iman kepada Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudara, ini perkataan Yesus kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes ya, waktu ia mau menghadapi salib. Nasihat Yesus ini juga masih relevan buat kita anak-anak Tuhan zaman ini. Tuhan Yesus tidak kepingin kita ini jatuh dalam pencobaan saudara di masa-masa yang sukar. Karena Tuhan Yesus tahu roh kita ini memang penurut, tetapi daging kita ini lemah. Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah saudara, roh kita ini memang penurut ya. Mungkin kalau kita dengar firman di gereja, di dalam persekutuan, roh kita setuju dengan firman Tuhan. Kita mungkin mengaminkan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi waktu kita keluar dari gereja, waktu kita mungkin di rumah, di tempat lain, hawa nafsu kita tuh lebih kuat daripada kehendak roh itu sehingga kita kalah. Nah, pencobaan-pencobaan ini bisa berasal dari luar, dari dunia, dari iblis yang menjatuhkan kita. Tetapi pencobaan itu juga bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang seringkali kita ini lebih mengikuti tawaran bujukan iblis daripada mengikuti firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, Matius 26 ayat 41, Yesus memberikan 2 nasihat kepada kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, berjaga-jaga. Saudara, arti berjaga-jaga itu siap sedia, waspada di segala waktu, hidup berhati-hati. Berjaga-jaga itu seperti tentara ya, yang selalu siaga di medan perang. Dalam hidup rohani kita pun juga harus berjaga-jaga saudara, setiap waktu. Caranya gimana? Dengan melihat ke dalam diri kita, uji, selidiki setiap motivasi hati kita. Kita perlu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan, menjaga sikap, tingkah laku perbuatan kita. Waktu kita bekerja, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mungkin menyanyi memuji Tuhan, waktu kita menolong orang lain, atau apapun yang kita lakukan, apakah kita lakukan itu benar-benar untuk Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan, atau ada motivasi lain. Cek koreksi hati kita ya saudara. Kita cepat-cepat berbalik kalau kita ada hal-hal yang salah dalam hidup kita. Ini yang disebut berjaga-jaga ya saudara. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga dikaitkan dengan memperhatikan pakaian. Nah, pakaian itu adalah apa yang kita pakai, yang kita kenakan saat ini ya. Artinya, saudara, perhatikan apa yang kita pakai dalam hidup kita. Apakah kita mengenakan pakaian kebencian, mungkin kesombongan, iri hati, mungkin
pakaian kejahatan, pakaian kebohongan gitu ya. Atau kita mengenakan pakaian kekudusan, kita memakai pakaian kebenaran, keadilan, kesabaran, dan lain sebagainya. Saudara, kita mau hidup dengan berhias kekudusan. Yang kedua, nasihat Yesus adalah berdoa. Matius 26 ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, di sini berjaga-jaga dikaitkan dengan berdoa, saudara. Mengapa? Orang yang berdoa itu berarti dia sedang berjaga-jaga dalam hidupnya. Menjaga agar tidak ada satupun dari hidupnya yang menyimpang dari kebenaran dan kekudusan Tuhan. Berdoa itu menyatakan bahwa kita tidak sanggup menghadapi segala sesuatu tanpa kekuatan Tuhan. Dalam berdoa kita tempatkan Tuhan Yesus di depan kita dan Dia yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Juga Matius 26 ayat 42 ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, yaitu Yesus. Yesus berdoa untuk kedua kalinya. Di sini berarti bahwa dalam berjaga-jaga kita ini perlu tekun, saudara. Kita perlu tekun dalam doa. Sumber kekuatan kita di akhir zaman ini adalah dengan tekun berdoa, saudara. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berjaga setiap waktu, berdoa setiap waktu, saudara. Nah, mari saudara kita mau menjaga hidup kita. Selalu dikoreksi hidup kita di dalam terang firman Tuhan dan Roh Kudus. Biar firman dan Roh Kudus itu yang terus menyelidiki hati, pikiran, motivasi kita, apapun yang kita kerjakan, agar hidup kita ini tetap lurus dan berkenan. Berjaga-jaga dan berdoa. Jangan cuma jadi slogan rohani yang bagus, saudara. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang kembali, karena dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari. Oleh sebab itu, kita mau semakin berjaga-jaga, kita banyak berdoa. Karena di dalam berjaga-jaga, kita pasti berdoa. Dan di dalam berdoa, kita akan pasti selalu menjaga hidup kita agar tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin.